Ada totalnya lebih kurang 203 kalau salah 203 triliun dari seluruh gabungan provinsi kabupaten kota. Tapi ini terjadi karena satu, kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan persoalan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Mendagri usai rapat terbatas dengan Presiden di Istana Negara. Tito mengaku sudah memberikan penjelasan kepada Presiden, alasan masih banyaknya Pemda menyimpan uang di perbankan yang mencapai 203 triliun rupiah. Menurut Tito, hal itu terjadi karena banyak dari kepala daerah yang memerlukan waktu transisi setelah dilantik pada Februari lalu. Tito juga menyebut penempatan dana Pemda di bank juga terjadi lantaran banyak daerah mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun hingga pembayaran gaji pegawai dan biaya operasional. Hal ini dilakukan agar jika sewaktu-waktu terjadi keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat, gaji pegawai masih tetap dapat dibayar. beliau tanya kenapa masih apa ada daerah-daerah yang ada simpan di bank. Ada totalnya lebih kurang 203 kalau salah 203 triliun dari seluruh gabungan provinsi kabupaten kota. Tapi ini terjadi karena satu, ya, kepala daerah ini banyak yang dilantiknya kan Februari 2025. Mereka lagi nyusun dalam tanda petik kabinetnya lah, kepala dinas, sekda dan lain-lain. Nah, itu buat perlambatan. Lelang juga terjadi waktu itu lambat. Kemudian daerah-daerah juga mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun yang memang kalau selesai pekerjaan baru dibayar di akhir tahun biasanya. Setelah itu mereka juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional di bulan Januari. Beda dengan pemerintah pusat, KL. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa baru, yaitu rumah yang dihuni dan sembako tidak layak dikenakan pajak berulang. Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo sudah menerapkan aturan bebas pajak bagi masyarakat kelas bawah. Masalah sulitnya memiliki rumah terus menjadi sorotan pemerintah. Majelis Ulama Indonesia pun buka suara. Sejumlah fatwa disusun untuk memastikan terwujudnya pajak berkeadilan di Indonesia. Fatwa ini dibahas dalam Munas ke-11 Majelis Ulama Indonesia. Salah satu fatwa yang diputuskan adalah bumi dan bangunan yang dihuni tak layak kena pajak berulang. Tak hanya itu, bahan kebutuhan pokok seperti sembako juga tak boleh kena pajak. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non-komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang. Karena pada hakikatnya dia tidak berkembang. Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo sebenarnya telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Izin persetujuan bangunan yang sebelumnya dikenal dengan IMB juga digratiskan bagi warga tak mampu. Jalankan kebijakan yang pro rakyat, yaitu membuat MBR, rakyat yang MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah, itu supaya BPHTB, biaya perolehan tanah bangunannya, yang tadinya bayar jadi gratis. Kemudian juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis. Itu berjalan dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Pemerintah juga memiliki program rumah subsidi yang bisa dinikmati warga berpenghasilan UMR. Harganya pun dibuat terjangkau. Namun MUI tetap meminta pemerintah untuk mengevaluasi aturan pajak bumi bangunan, pertambahan nilai hingga pajak penghasilan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak terus berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia pasca keluarnya fatwa MUI yang mengharamkan pengenaan pajak pada kebutuhan dasar masyarakat termasuk rumah tinggal. Dijen Pajak memastikan pemungutan PBB terhadap rumah tinggal bukan kewenangan pemerintah pusat melainkan pemerintah daerah.
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak mengaku terus berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia pasca keluarnya fatwa MUI yang mengharamkan pengenaan pajak pada kebutuhan dasar masyarakat. Dirjen Pajak Bima Wijayanto menjelaskan bahwa mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai, pemerintah pusat memastikan sembako bebas dari pengenaan PPN. Sementara pengenaan pajak rumah khususnya PBB 2, pemerintah daerah yang lebih berwenang. Bima mengaku pemerintah pusat hanya mengenal PBB atas objek tanah dan bangunan yang digunakan oleh pelaku usaha di sektor-sektor tertentu seperti pertambangan, perkebunan, perikanan, hingga kehutanan. Kita kalau PPN itu kan sesuai. Memang kalau barang kebutuhan masyarakat memang tidak ada PPN 0%. Terus kalau PBB yang PBB kan dari pusat ke daerah. Jadi kebijakan, tarif, kenaikan dasar tanah semuanya di daerah. Kita juga sudah diskusi dengan MUI sebelumnya, jadi nanti coba kita tabayun. Karena sebenarnya yang ditanyakan tuh PBB P2, pedesaan perkotaan, pemukiman itu di daerah. Di kami hanya PBB yang terkait dengan kelautan, perikanan, sama pertambangan, sama kehutanan. Seperti diketahui, fatwa MUI mengenai berbagai jenis pajak yang diharapkan tersebut merupakan hasil Musyawarah Nasional MUI ke-11 yang berlangsung pada 20 hingga 23 November 2025. MUI menekankan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni tidak semestinya dikenakan pajak berulang sebagai bentuk penerapan prinsip pajak berkeadilan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan ID Actiono. Ya, kalau kita lihat ini kembali menjadi sorotan ya Vidya soal pajak, apalagi MUI dalam fatwa terbarunya di acara Munas terbaru ini menyatakan kalau pajak untuk kebutuhan-kebutuhan primer ini sebaiknya tidak dikenakan, terutama pajak berulang karena memang dikatakan untuk kebutuhan sekunder dan juga tersier. Karena memang MUI sendiri kalau kita lihat backgroundnya adalah pengenaan PBB yang bahkan naiknya cukup besar di berbagai daerah sehingga inilah yang menjadi background. Tapi memang harus kita lihat juga apakah memang semua hal, semua objek sudah harus dikenakan pajak karena sebetulnya kita tinggal di rumah sendiri saja sudah ada pajak bumi dan bangunan. Jadi kalau bisa ya tidak ada lagi pajak-pajak lain yang memberatkan. Ya mungkin ke depan juga dari Badan Dirjen Pajak juga bisa mengkaji ulang ya bersama MUI terkait hal tersebut dan juga kita tunggu ya nanti update-nya bagaimana. Semoga saja memang hal ini juga tidak memberatkan masyarakat tapi juga tidak mengurangi pendapatan negara ya. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa, datang dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Arif Satria, yang memastikan pihaknya siap menyusun kajian dan rekomendasi terkait rencana redenominasi rupiah. Hal tersebut disampaikan Arif Satria usai rapat terbatas dengan Presiden di Istana Negara. Menurut Arif, kajian tersebut rencananya akan melibatkan peneliti BRIN di bidang ekonomi. Kajian yang dilakukan BRIN diharapkan bisa menjadi bahan bagi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk mewujudkan rencana redenominasi rupiah. Meski demikian, Arif menegaskan rencana redenominasi rupiah tidak menjadi pembahasan dalam ratas dengan Presiden Prabowo Subianto. Oh iya, tadi saya sampaikan bahwa tentu tidak hari ini kita memberikan masukan ya, tapi nanti kita akan tim peneliti kita dalam bidang ekonomi ya, kita akan segera panggil untuk bisa melakukan kajian dan rekomendasi yang selanjutnya bisa menjadi salah satu bahan bagi Bank Indonesia. Tadi saya juga sudah bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia di dalam bersama Menteri Keuangan juga ya. Memang kami tidak membahas secara spesifik soal isu tersebut, namun insya Allah hal yang tadi sudah tadi sudah disampaikan terkait dengan aspek Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan total kerugian yang dialami masyarakat akibat penipuan daring atau scam di tanah air selama 1 tahun terakhir mencapai 7,9 triliun rupiah. Dan Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan laporan penipuan tertinggi mencapai 72.564 kasus. Kasus penipuan cyber atau scam yang kian merajalela di dunia digital rupanya telah menimbulkan kerugian yang cukup besar. Melalui Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan Indonesia Anti-Scam Center, Otoritas Jasa Keuangan mengungkap, total kerugian yang dialami masyarakat akibat penipuan daring di tanah air dalam 1 tahun terakhir mencapai 7,9 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, hanya 386,9 miliar rupiah yang berhasil diselamatkan. Selama periode bulan November 2024 sampai November 2025, total rekening yang dilaporkan mencapai 576.816 rekening, di mana 108.779 rekening telah diblokir.
Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan laporan penipuan tertinggi yang mencapai 72.564 kasus, disusul DKI Jakarta sebanyak 55.616 kasus dan Jawa Timur mencapai 48.731 kasus. 2025 ini. Jadi tepat setahun tuh angka yang dilaporkan 7,5 triliun rupiah kerugian masyarakat dari lebih dari 350.000 laporan masyarakat yang masuk kepada OJK. Kalau kita ngelihat dari anti-scam negara-negara lain juga itu rate-nya itu ada yang 1%, 2%, maksimal 5%. Karena memang itu scam itu bergeraknya cepat sekali. Tapi kita terus upayakan supaya semakin banyak dana yang bisa kita selamatkan, tapi kembali lagi tergantung seberapa cepat masyarakat melapor. Selain meminta pihak bank untuk meningkatkan sistem keamanan digital, OJK juga mengimbau kepada masyarakat agar tak mudah memberikan informasi data pribadi kepada siapapun guna mencegah menjadi korban penipuan online. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, HiDeck Channel. Empat operator SPBU swasta resmi setuju pembelian BBM lewat Pertamina Partaniaga. Kami hadirkan informasinya untuk Anda usai jeda, tetaplah bersama kami.